Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Maria Dona Eka, kelas C semester 1 dengan NIM 2103030075. Di sini saya akan mereview materi politik konstitusi di demokrasi multinasional dari mata kuliah pengantar ilmu politik sebagai tugas mingguan keempat saya. Politik konstitusi di demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak gesekan, Gagnon dan Tully 2001. Negara-negara minoritas dalam demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya melestarikan otonomi teritorial mereka. Kondisi keragaman dalam multinasional demokrasi Gagnon, Guibernau dan Rocker 2003 cenderung mencakup semua kompetisi partai, perwakilan politik, partisipasi ical, proses legislatif, keputusan eksekutif publik, pembuatan kebijakan, dan hubungan antar pemerintah adalah contoh dari pembuatan kebijakan yang diwarnai oleh keragaman yang mendalam. Dari waktu ke waktu, politik normal di negara-negara multinasional adalah dikalahkan oleh periode politik luar biasa, di mana perdebatan, musyawarah, erasi dan negosiasi berkaitan dengan tatanan konstitusional yang lebih luas. Yang kedua, apa kesepakatan konstitusi Kanada hubungan dengan bangsa Métis? Kanada lahir dari kompromi antara elit politik. Cetakan prinsip-prinsip di jantung kompromi ini diuraikan dalam konstitusi. Sebagai Mahkamah Agung Kanada diadakan di Manitoba, rujukan hak bahasa konstitusi suatu negara adalah pernyataan kehendak rakyat untuk diperintah sebagai dengan prinsip-prinsip tertentu yang dipegang sebagai fundamental. Prinsip-prinsip ini mewakili apa yang Aaron Lipchart mengacu pada konsensus minimal yang diperlukan untuk mengakomodasi berbagai pihak dalam satu kesatuan. Sebagai bagian dari tujuan menciptakan sebuah negara bersatu dari pantai ke pantai, Kanada menegosiasikan kesepakatan untuk ekspansi ke arah barat pada tahun 1870. Kesepakatan ini didasarkan pada politik kompromi dicapai antara perwakilan Kanada dan pemerintah, sementara yang dibentuk secara demokratis oleh rakyat dari barat laut. Yang ketiga, menanggapi referenda pemisahan konstitusional dan kuasi konstitusional perubahan di Quebec dan Skotlandia. Contoh referendum tentang pemisahan diri dari multina demokrasi nasional yang diadakan dengan persetujuan implisit atau eksplisit dari negara bagian tengah, jumlahnya tidak banyak. Pada tahun 2014 ada referensi online Endum di Venesia, tetapi prosesnya terjadi di luar wilayah negara. Pada tahun yang sama, sebuah organisasi masyarakat sipil yang tidak mengikat dan sebagian besar referendum tentang penentuan nasib sendiri diadakan di Catalonia. Pada 1 Oktober 2017, upaya baru untuk menyelenggarakan referendum kemerdekaan pendeke Catalonia dinyatakan inkonstitusional oleh Spanyol Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, kemerdekaan tertanam, self-pemerintah dan interdependensi di Gerakan Nasional Skotlandia. Politik normal sering terganggu oleh politik konstitusional di mana gerakan dan partai nasionalis menantang dan terkadang menyerukan perubahan tatanan konstitusional. Inggris Raya memiliki lebih dari bagian yang adil dari politik konstitusional dalam beberapa tahun terakhir. Butuh lebih dari 3 dekade SNP untuk pemilihan terobosan ketika pada akhir 1960-an
itu mulai meningkat secara serius. Konstitusional, tujuan partai nasionalis subnegara tidak diletakkan dalam ruang hampa. Mereka mencerminkan kedua struktur, peluang yang ada di dalam keadaan, dan kondisi eksternal yang memungkinkan atau menghambat mengejar tujuan-tujuan tersebut. Yang kelima, legitimasi legalitas konstitusional, paradoks dalam demokrasi multinasional dan asal-usul konstitusional dari penataan ulang sistem partai subbagian negara. Paradoks konstitusi, legitimasi legalitas, dan demokrasi multinasional dalam demokrasi multinasional kontemporer seperti Spanyol, Kanada, Belgia, Italia, dan Inggris, aspirasi politik masyarakat nasional subnegara bagian untuk akomodasi oleh negara, otonomi status khusus, untuk federalisme asimetris atau untuk lebih skema representasi yang memuaskan dalam organ administrasi negara pusat telah dirumuskan sebagai tatanan konstitusional. Dalam konteks kekhasan sosial dan politik perusahaan multinasional, demokrasi menambahkan tingkat kerumihan tambahan ke kontemporer. Jarang terjadi perdebatan mengenai hubungan antara kekuasaan konstituen dan bentuk konstitusi nasional. Pandangan Kahl dalam masyarakat nasional subnegara bagian seperti Skotlandia, Quebec, Negara Basque, Catalonia, Puerto Rico, Korsika South, Tirol, dan lain-lain menantang asumsi kontemporer tentang negara bangsa, yaitu tesis demo monistik. Nasional subnegara hadir tantangan-tantangan khusus terhadap bentuk konstitusional yang secara umum tidak muncul di negara-negara uninasional. Yang keenam, sifat aktor dan proses politik konstitusi. Seperti yang ditunjukkan oleh kontribusi kebijakan konstitusi nasional, ITIX datang dalam segala bentuk dan ukuran. Memang politik konstitusi nasional sangat terkait dengan sejarah perkembangan politik negara, termasuk pemahaman dan penataan keragaman yang mendalam. Oleh karena itu, tidak ada skenario atau rangkaian dinamika yang sama situasi dalam bentuk penolakan negara Spanyol untuk mengizinkan dan mengakui referendum penentuan nasib sendiri politik konstitusional. Di Inggris disusun oleh dinamika 2014 referendum kemerdekaan Skotlandia dan juga oleh Brexit. Politik institusi nasional terjerat dalam praktik konsisiatif sistem politik. Di Kanada, politik konstitusional yang melibatkan Quebec telah sangat dibentuk oleh federalisme, sementara itu telah dikondisikan oleh kolonialisme. Ketika datang ke masyarakat Aborigen di Puerto Rico, situasi kolonial juga membebani politik konstitusional, terutama dalam bentuk ketidaktertarikan dan pelepasan pemerintah Amerika Serikat yang pada akhirnya mengendalikan konstitusi masa depan nasional pulau. Hakikat politik konstitusional di demokrasi multinasional, para kontributor menunjukkan bagaimana politik konstitusional dalam demokrasi multinasional adalah fungsi dari keberagaman yang mendalam. Jenis negara bagian memang di semua negara yang dipelajari adalah pertanyaan kebangsaan. Apakah masa depan politik Catalonia? Bagaimana Belgia dapat disusun untuk memenuhi Fleming dan Francopoisme? Demokrasi nasional melibatkan gerakan nasionalis yang mengklaim penentuan nasib sendiri, baik eksternal maupun internal. Klaim-klaim ini sebagai ketentuan didorong oleh nasionalisme, memicu politik konstitusional,
dalam menunjukkan bahwa dampak politik konstitusional cenderung besar dalam komunitas nasional minoritas, di mana penentuan nasib sendiri klaim berasal dari variabel di negara secara keseluruhan. Politik konstitusional telah sangat mempengaruhi minoritas politik nasional yang diulas. Dalam beberapa kasus, politik konstitusional telah meningkatkan beberapa kekuatan politik. Sekian dari video saya. Terima kasih.